Halo, perkenalkan nama saya Randy Akbar Permana, NIM 21120 122 140 123 dari kelas C. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menampilkan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat website kuis sederhana. Sebelum ke video, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan juga, nama saya Anas Triwidagdo dengan NIM 2112 0122 140 112. Perkenalkan, nama saya Jotrama Pakpahan dengan NIM 211 20 122 140 143. Perkenalkan, nama saya Alek Baru Sarif dengan NIM 2112 0122 140144. Perkenalkan, nama saya Syafiq Novel Musyafa dengan NIM 21112101214. Oke semuanya, berikut merupakan PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini berfungsi sebagai database untuk menyimpan data login user, membuat pertanyaan dan jawaban, serta menyimpan hasil skor dari kuis yang telah dikerjakan. Dan yang kedua adalah file koneksi PHP. Berfungsi sebagai koneksi antara bahasa pemrograman PHP dengan database. Len 2 sampai 5 merupakan variabel dari server database PHP MyAdmin. Len 7 sampai 8 merupakan kode untuk koneksi ke database menggunakan PDO. Dan yang ketiga adalah file login PHP. Berfungsi sebagai menu login sebelum masuk ke dalam website kuis online. Berikut merupakan tampilan dari login.php. Kemudian len 5 ini merupakan kode untuk koneksi ke server database. Len 6 sampai 8 merupakan kode untuk membaca data user dari database. Len 12 sampai 14 merupakan kode apabila user ditemukan, maka data user tersebut akan disimpan ke dalam sesi. Len 9, 10, dan 19 merupakan kode apabila user tidak terdaftar di server database, maka akan muncul sebuah pesan user atau password salah di dalam tampilan login website. Dan 28 adalah merupakan koneksi eksternal CSS yang terhubung ke file style login.css. Len 36 dan 71
merupakan kode untuk pengelompokan codingan menjadi suatu grup yang nantinya akan dihubungkan ke eksternal CSS untuk diubah stylenya agar menjadi lebih menarik tampilan websitenya. Line 49 sampai 56 berisi kode untuk menampilkan input kolom email. Line 58 sampai 65 berisi kode untuk menampilkan input kolom password. Line 67 berisi kode untuk menampilkan submit button login. Lanjut, file check access PHP. Kode ini berisi untuk menentukan peran dari users dan ketentuan halaman yang hanya bisa diakses oleh users yang terdaftar pada database. Apabila usersnya tidak terdaftar di database, maka users tidak akan bisa masuk ke halaman seperti index PHP. Ini tampilan index PHP. Nanti usersnya nggak bisa kesini kalau tidak terdaftar. Lanjut, index PHP dari line 1 sampai 3 ini menggunakan kode PHP. Dan ini kodenya untuk menyertakan file yang hanya dapat dieksekusi sekali, dan filenya itu namanya ini check access PHP, menghubungkan ke kode ini ya guys. Dan mulai line 5 sudah menggunakan kode HTML, dan pada bagian sini ada tag header, yaitu untuk membuat nama pada bagian kiri atas sini guys, di suatu web. Dan di line 9 ini menghubungkan CSS biar teksnya itu tidak monoton. Lanjut, dari line 11 hingga 15 ini membuat judul ya, ada tag juga di sini, body. Body itu isi webnya, biasanya untuk bagian isi web. Dan kode dari line 11 sampai 15 ini dibuat judul ya guys pada bagian ini, untuk membuat judul ini. Dan selanjutnya dari line 17 hingga 51 itu merupakan kode yang mengelompokkan codingan menjadi suatu grup yang nantinya akan dihubungkan ke eksternal CSS untuk diubah stylenya agar tampilan websitenya menjadi lebih menarik. Dan pada line 20 sini hingga 48 sini itu kodenya untuk menampilkan formulir di halaman indeks PHP ya, seperti inilah. Dan selanjutnya line 23 ini ada kata try. Ini berisi variabel pada yang terhubung ke file koneksi PHP. Ini guys, koneksi PHP ini. Lalu pada di line 28 dan 29 ini merupakan kode untuk menampilkan soal kuis dalam website gitu. Menampilkan soal seperti ini. Dan pada line 30 ini berisi kode untuk meminta data jawaban dari kuis database gitu. Dan lanjut line 32 hingga 37 hingga 37 sini itu merupakan kode untuk menampilkan jawaban dari soal dengan input tipe radio button, serta juga berisi value skor jawaban yang dipilih. Nanti setelah tombol di submit diklik, maka radio button akan mengirimkan data ke database berupa
array seperti ini. Saya pencet ini lalu kirim jawaban. Nah, seperti ini gitu kan. Dan yang terakhir pada line 47 ini berfungsi untuk menampilkan tombol kirim jawaban. Tombol ini, kirim jawaban ini. Oke, lanjut ke file jawab.php. File ini berfungsi untuk menyimpan hasil jawaban user serta untuk mengarahkan user ke file hasil.php. Setelah itu, klik button submit jawaban. Lalu line kedua berisi kode yang terhubung ke file cekakses.php, berfungsi supaya user tidak bisa langsung mengakses ke file ini sebelum login valid. Pada line keempat, kita membuat koneksi ke database. Kemudian pada line 6 ini kita membuat try and catch block yang tujuannya adalah untuk merollback transaksi database jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan saat menyimpan data salah satu jawaban pengguna. Lalu line yang ketujuh, kita menggunakan fungsi PDO, behind transaction, untuk memulai transaksi. Yang artinya data ini tersimpan sementara dan bisa dikembalikan ke kondisi awal kalaupun terjadi kesalahan. Dari line 8 sampai dengan 10, kita menyimpan data hasil menggunakan SQL insert, tapi nilai di set 0 terlebih dahulu ya. Kemudian di line 12 kita mulai melakukan iterasi untuk menyimpan setiap jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan. Lalu line 34 sampai dengan 42, kita kemudian menyimpan data jawaban pengguna. Kemudian setelah iterasi di line 45 sampai dengan 49, kita mengupdate setiap nilai dari pengguna. Kemudian di line 50 kita menggunakan fungsi PDO, yaitu commit untuk mengakhiri transaksi database serta benar-benar menyimpan data ke database-nya. Di line 51 kita akan mengarahkan user ke halaman hasil. Lalu lanjut pada file hasil.php. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil serta skor jawaban yang telah kita kerjakan. Lalu di line 2 yang berisi kode yang terhubung ke file cekakses.php yang fungsinya supaya user tidak bisa langsung akses ke file ini sebelum login valid ya. Pada line 9 ini merupakan kode untuk kita menghubungkan antara HTML dengan CSS yang fungsinya itu untuk menghias tampilan website. Lalu di line 21 kita mulai melakukan pengecekan
dicek-cek ya, apakah ada parameter ID yang dikirim oleh file jawab.php. Jika ada, maka kita melakukan query hasil di line 22 sampai dengan 24. Lalu jika hasil ditemukan, maka tampilan jawaban di setiap pertanyaan seperti sebelumnya, tapi kali ini menggunakan query join untuk menampilkan data dari tabel jawaban kita, pertanyaan dan juga hasil. Seperti di line 32 sampai dengan line 36. Kemudian pada line 41 sampai dengan 50 yang berisi kode untuk menampilkan hasil jawaban. Kita benar menampilkan hasil jawaban ini, kita benar ditampilkan tulisan yaitu yang ditandai dengan warna hijau, serta sebaliknya tampilan tulisan salah yang ditandai dengan warna merah. Selanjutnya kami akan memperagakan running program dari web kami. Aktifkan terlebih dahulu modul Apache dan MySQL di aplikasi XAMPP. Masuk ke aplikasi browser di PC Anda, lalu ketikkan localhost /quiz/login.php. Kemudian akan muncul halaman login ke website quiz online. Masukkan email admin@admin.com, password admin, lalu klik login, maka otomatis akan masuk ke halaman indeks PHP. Apabila ingin menambahkan email plus password dalam website ini, baru bisa diregister via phpMyAdmin. Dikarenakan keterbatasan waktu dan pengetahuan kita tentang bahasa pemrograman PHP, cara untuk input email plus password adalah sebagai berikut. Masuk ke phpMyAdmin, klik tabel users, run SQL, lalu ketikkan nama, email, password sesuai keinginan dengan kode insert into user dalam kurung nama, email, password, tutup kurung, values, kurung buka, petik 1 kelompok 5, petik 1, petik 1 kelompok 5 @kelompok 5.com, petik 1, sha1 kurung buka, petik 1 kelompok 5, petik 1 kurung tutup 2 kali, titik koma. Setelah itu, maka users baru otomatis akan terinput di database. Sekarang ini adalah contoh website yang udah kita bikin. Nah, setelah loginnya udah valid, kita udah bisa nih mulai ngerjain soal dengan klik jawabannya. Nah, di sini ada hasil website yang udah kita bikin. Nah, kita bakal nyoba ngerjain soal-soal yang ada di website kita ini nih. Nah, kita coba ngerjain dulu ya.
Nah, setelah terjawab semua, kita bakal klik tombol button kirim jawaban buat ngedapetin skor. Nah, pada halaman hasil kuis akan muncul skor dan detail jawaban kuis yang udah kalian jawab. Nih, kayak di sini udah ada hasilnya dengan skor 9. Nah, skor tersebut akan terinput ke database dalam tabel hasil dengan keterangan user yang mengerjakan, tanggal mengerjakan, kemudian ada nilai skor pengerjaan kuis tersebut.